Kenapa dalam syahadat itu nyebutnya syahadat Rasul, bukan syahadat nubuwah? Syahadat yang kedua, syahadatul Rasul. Syahadat Rasul bukan syahadat kenabian, bukan syahadat nubuwah, tapi syahadat Rasul. Ya kalau kita sama-sama tahu kan apa bedanya Nabi sama Rasul? Dalam definisi yang kita umum ketahui, Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, tetapi tidak punya kewajiban menyebarkannya kepada umatnya, kan ya? Itu yang kita umum tahu tentang definisi Nabi. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu Allah dan punya kewajiban menyebarkan kepada umatnya atau kepada kaumnya. Itu yang definisi yang kita umum ketahui. Tetapi kita kalau coba kaji secara bahasa, Nabiun itu dari kata naba, artinya berita besar. Dan Nabiun ada orang yang menerima berita besar. Sedangkan Rasul dari kata arsala yursilu, itu mengirim atau mengutus. Rasul orang yang diutus. Nabi orang yang menerima berita besar, wahyu. Nah, seorang nabi terima wahyu dari Allah, pasti dia adalah orang yang paham apa yang diwahyukan kepadanya, mengerti wahyu yang dia terima. Dan seorang nabi pasti sudah tahu bahwa kalau dia tahu ilmu dari Allah, apalagi berupa wahyu yang sangat mahal, bernilai, berharga, maka setiap orang yang punya ilmu punya kewajiban untuk menyebarkan kepada orang lain, kan? Itu kewajiban seorang alim. Dan Nabi adalah seorang yang alim. Nabi adalah seorang yang alim, pasti seorang alim. Yang menerima wahyu pasti alim. Menerima berita besar naba pasti alim. Dan ketika orang menerima ilmu pasti punya beban untuk menyampaikan kepada yang lain. Nah, sedangkan Rasul adalah orang yang pertama menerima berita besar, wahyu itu dari Allah, tapi karena dia utusan, berarti diutus kepada siapa? Pada objek. Nah, Rasul itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada objek dakwah manusia. Nah, artinya kalau gitu, Nabi terima wahyu berita besar dari Allah, pasti sebagai orang punya ilmu, punya kewajiban menyebarkan ilmu. Tetapi kenapa dalam definisi yang kita pahami, Nabi itu tidak punya kewajiban menyampaikan wahyu. Tetapi secara logis, setiap orang punya ilmu, punya kewajiban menyampaikan ilmu kepada orang di sekitarnya, kan? Nah, lantas kenapa definisi itu muncul? Saya mencoba merenungkan, kenapa Nabi yang secara bahasa itu orang menerima berita besar atau ilmu atau wahyu, dan itu otomatis pasti harus menyebarkan pada orang sekitarnya, entah berapa banyak pun, gitu. Kenapa kok didefinisikannya Nabi adalah orang yang terima wahyu dari Allah tapi tidak punya kewajiban menyebarkannya? Nah, barangkali mencari konvergensi atau gabungan antara definisi yang kita kenal selama ini dengan makna literal plus kemestian orang alim. Kemestian seorang nabi yang harus menyampaikan informasi kepada umatnya, pada kaumnya. Artinya kalau nabi tidak punya kewajiban sebesar kewajiban yang harus disampaikan oleh Rasul. Secara administratif, setiap orang punya ilmu mesti menyebarkan pada orang sekitarnya. Cuma itu kewajiban logis, tapi bukan kewajiban teologis, barangkali begitu. Punya ilmu mesti menyampaikan, itu kewajiban logis, orang yang merupakan konsekuensi logis gitu. Nah, tetapi kalau Rasul menyampaikan kepada umatnya itu adalah kewajiban ya logis, ya teologis gitu. Ada perintah langsung untuk wa'andir, berilah mereka peringatan, atau wabasyir, berilah mereka berita kabar gembira, wa'andir, berilah mereka peringatan. Barangkali seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa tidak menggunakan syahadat nubuwah tapi syahadat Rasul? Kenapa tidak menggunakan syahadat Nabi tapi syahadat Rasul? Ya karena Rasul mah punya misi menyampaikan, sedangkan Nabi mah tidak punya misi untuk menyampaikan. Makanya syahadatnya adalah syahadat Rasul yang punya misi menyampaikan,
bukan syahadat nabi yang tidak punya misi untuk menyampaikan kepada orang lain. Dan yang kita saksikan dengan syahadat rasul ini adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu bukan sekedar nabi yang punya ilmu, punya wahyu, terima wahyu dari Allah, tapi juga bersaksi bahwa dia sudah menyampaikan kepada umatnya yang diwakili oleh para generasi sahabat yang hidup pada masa beliau. Jadi yang kita saksikan bukan hanya posisi beliau sebagai hamba Allah dan nabi semata-mata, tapi kita umatnya pada masa ini dan akhir zaman nanti harus bersaksi bahwa Rasulullah itu juga menyampaikan risalah. Bahwa Rasul itu menyampaikan risalah dari Allah kepada umat, tidak kitman. Itulah sebabnya semua Rasul punya sifat wajib kan 4. Pertama fatona, kedua amanah, ketiga sidik, keempat tabligh. Dan tabligh itu salah satu sifat wajib bagi Rasul. Kebalikannya adalah kitman, menyembunyikan. Balligh ma unzila ilaika min rabbika fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jadi kalau kita bersaksi, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, bukan nabinya di situ, bukan menggunakan kata nabinya, karena yang harus kita saksikan bukan hanya Muhammad sebagai hamba Allah dan nabinya semata-mata yang terima wahyu dari Allah, tapi kita mesti bersaksi bahwa beliau sudah menyampaikan risalah Allah kepada umat. Ini harus kita saksikan. Dan salah satu bukti kita bersaksi itu adalah yang pertama, kita sudah mendengar wahyu itu dari sanad-sanad kita, para ulama dan seterusnya sampai ke Rasulullah. Juga dengan Al-Quran yang kita sekarang miliki, yang kita baca, yang kita kaji bersama-sama, itu adalah bukti risalah Rasul sampai kepada umat manusia. Salah satunya Al-Quran yang kita baca, hadis-hadis yang kita terima, atau ilmu-ilmu juga marifat atau hikmah-hikmah yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya secara tutur tinular ar-riwayah, dengan penuturan yang sampai kepada kita sebagian. Karena kita belum tentu, pasti kita tidak mungkin tahu semua ilmu Nabi, hadis Nabi tidak mungkin. Orang seperti kita hanya tahu sedikit saja, itu pun wallahu alam pemahaman kita seperti apa ya sekemampuan kita. Tapi dengan ada jejak-jejak Al-Quran yang sampai kepada kita, ilmu-ilmu yang sampai kepada kita lewat para ulama yang mengajarkan kepada kita, baik ilmu ubudiyahnya maupun ilmu muamalahnya, itulah bukti bahwa risalah Rasul, risalah Nabi Muhammad sudah disampaikan oleh beliau dan kita sudah terima. Dan nanti ini akan jadi saksi kita nanti di akhirat. Rasul pun minta kita bersaksi bahwa Rasul sudah menyampaikan risalah kepada umat manusia. Sampai di Al-Quran tadi kita sebutkan, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, jika engkau tidak lakukan hai Muhammad, berarti engkau tidak menyampaikan seluruh risalah. Berarti Rasul itu punya beban apa? Menyampaikan. Makanya tabligh itu adalah sifat wajib bagi Rasul. Dan kebalikan dari tabligh adalah kitman, dan mustahil bagi Rasul itu melakukan kitman. Apa kitman? Menyembunyikan risalah. Nah, berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi terima wahyu, meskipun mungkin kemampuannya, personifikasinya, akhlak dan sebagainya bermanfaat buat orang sekitarnya, tapi secara teologis dia tidak punya kewajiban kalau Nabi. Tapi kalau Rasul punya kewajiban menyampaikan risalah, dan itu yang harus kita saksikan tentang syahadat Rasul ini, bahwa Rasul sudah menyampaikan risalah. Dan nanti kita akan diminta pertanggungjawaban kesaksian di hadapan Rasulullah bahwa Rasul sudah menyampaikan risalah kepada umat manusia, dan kita sudah terima dengan Al-Quran yang kita baca, ilmu yang kita terima dan sebagainya. Itu barangkali sebagai yang saya pahami ya Bapak, yang saya pahami kenapa disebut dengan syahadat Rasul, bukan syahadat Nabi. Karena yang harus kita saksikan bukan semata-mata Rasul sebagai nabinya, bukan semata-mata Muhammad sebagai nabi, tetapi sebagai Rasul Allah yang menyampaikan risalah dan amanah.